Sampai saya bilang, nak sabar ya nak, mungkin kalau nggak tahun ini kamu sekolah, mungkin tahun depan ya nak. Saya bilang gitu sama anak saya. Terus kata anak saya, teman-temannya itu udah nanya-nanyain, kamu masuk sekolah mana gitu. Lalu anak saya cuma bisa diam dan nangis. Dia bilang dia belum ada sekolahan ya. Saya bilang tenang ya nak, tenang. Tuhan itu pasti tolong, saya bilang. Sampai akhirnya 2 minggu anak-anak pada belajar online kan, daring. Anak saya belum belum sekolah, belum keterima dimanapun. Saya masih tetap berdoa siang dan malam buat anak saya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Apa kabar? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan yang baik ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah yang menghadapi suka duka kehidupan sejak dari kecil. Dan salah satu hal yang sangat menyakitkan bagi ibu ini bersama dengan bapaknya adalah ketika ibunya tiba-tiba menjual rumah. Lalu kemudian ia bersama dengan bapaknya meninggalkan rumah dan tinggal di luar. Dan mereka hanya mengharapkan makanan pemberian dari orang-orang. Dan karena itu saudara-saudara, betul-betul ini sesuatu yang sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi dan akhirnya singkat cerita dia masuk dalam pesantren dan di dalam pesantren itulah ibu ini mulai mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia dijamah oleh Tuhan dan putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya kita dengarkan bersama-sama. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinar. Saya anak pertama atau anak satu-satunya. Saya mengalami kemurahan Tuhan dari waktu kecil ya. Saya memang dari kecil itu memang sudah agama Islam. Kedua orang tua saya Islam. Terus saya itu sekitar umur kelas 3 SD itu memang mengalami banyak sekali masalah di dalam keluarga kami gitu. Dari mulai bapak saya ada masalah dalam pekerjaan, terus ibu saya juga ada problem lah dari keluarganya. Lalu pas saya mau masuk kelas 4 SD itu, kami mengalami sebuah mungkin orang tua saya itu mengalami rumah tangga yang diambang perceraian waktu itu. Karena saya juga nggak tahu masalah mereka apa. Jadi pas saya sekolah, pas pulang, saya nggak tahu kalau rumah itu udah berantakan. Saya di situ nggak tahu apa yang terjadi, bapak sama mama saya mungkin habis ribut besar atau gimana. Tapi di situ posisinya ibu saya sudah tidak ada, udah nggak ada di rumah. Lalu bapak saya cuma hanya bisa diam. Saya tanya waktu itu, mama kemana? Saya bilang gitu. Tapi bapak cuman diam aja, cuman ya kayak gimana ya? Di situ posisinya bapak kayak sedih, tapi juga masih emosian karena bapak juga masih marah-marah saat itu. Saya masih hanya terdiam melihat kondisi rumah yang berantakan. Bahkan saya nggak tahu ada apa gitu. Pas udah berapa jam baru saya tanya lagi sama bapak saya, kalau mama kemana. Lalu kata bapak, mama udah pergi, jangan ingat-ingat lagi. Nah di situ saya bilang, kenapa kok mama pergi? Kenapa nggak bawa Nisa gitu, saya bilang. Karena kan saya tahu mama saya itu sayang banget sama saya, karena saya kan anak satu-satunya. Lalu kata bapak, iya biarin aja mama pergi, nggak usah diinget-inget lagi, katanya gitu. Di situ saya langsung sedih ya, nangis. Sebagai anak, saya nggak pernah ngalamin kayak begini, apalagi mama saya pergi gitu. Terus bapak saya bilang, udah pokoknya kita kehidupan kita sekarang berdua, jangan ingat-ingat mama lagi, katanya gitu. Tapi nggak ada alasan kenapa mama pergi gitu, kata dibilang bapak juga. Lalu berhari-hari tuh saya jalani tanpa mama di rumah. Bahkan saya sekolah pun jadi kayak nggak fokus gitu kan, saya sering nangis. Akhirnya saya nggak sekolah gitu kan, jarang sekolah. Terus dalam sebulan mama saya pergi ini, tiba-tiba ada yang datang ke rumah. Nah, pas datang ke rumah itu orang nggak dikenal, bilang katanya kalau rumah ini udah dijual, katanya gitu. Saya sama bapak saya kan kaget karena nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu, itu rumah kami gitu, masa kami terusir dari rumah kami sendiri. Nah itulah awalnya pertama kali kesengsaraan saya. Karena kenapa, di situ saya sudah tidak sekolah, udah tidak punya tempat tinggal. Kami pergi dari rumah itu dengan bawa pakaian aja gitu, karena memang barang-barang kan udah dibawain semua gitu sama mama saya. Lalu saya pergi sama bapak saya, di situ dengan posisinya ya, saya kan masih kecil, saya nggak tahu
harus kemana gitu. Bapak saya pun saudara juga kan nggak ada yang mau terima. Karena di saat kami ke tempat saudara, kata mereka, ya gimana mau nampung, katanya gitu. Akhirnya kami ya udah, daripada nggak tahu mau kemana, kami jalan aja terus, sampai nggak tahu tujuan arah. Ya, kami berhenti itu di pos kamling, pos yang buat jaga malam gitu kan. Lalu di situ bapak keadaannya sakit. Bapak memang kan punya penyakit asma ya. Di usia saya segitu itu saya bingung gitu. Mau gimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak tahu karena saya bingung di situ. Bapak saya sakit sampai saya nggak tega lihatnya. Akhirnya saya bilang sama bapak, tunggu sini ya pak. Nisa mau keluar dulu gitu nyari bantuan. Lalu saya jalan aja tuh ketemu ini ya warung makan. Nah pikir saya mungkin dia bisa nolong karena memang kan kami kan gak makan kan dari pagi itu posisinya sore. Saya bilang, Bu, saya bisa kok nyuci-nyuci piring, tapi saya minta nasi ya buat bapak saya bilang gitu sama ibu warungnya. Terus kata ibu warungnya, ini ibu bungkusin aja buat kamu sama bapak kamu, tapi nggak usah bayar. Udah kamu nggak usah nyuci-nyuci piring, udah langsung aja pulang gitu katanya. Ya udah saya di situ bilang terima kasih ya Bu, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa nasi ke bapak saya udah kondisinya udah makin buruk ya di situ, napasnya juga udah gimana ya, ngos-ngosan gimana gitu. Jadi di situ takut banget sampai saya pas bawa nasi itu, saya bilang Pak makan Pak, saya bilang gitu. Nanti Nisa keluar lagi nyari buat obat gitu, buat beli obat. Saya bilang di situ bapak saya cuma bilang, ya Neng hati-hati ya Neng, bapak lagi sakit gini katanya gitu kata bapak. Lalu ya puji Tuhan pas habis itu kan kami jalan lagi karena kan mau ada orang yang ronda. Mau ada yang ronda, kami ya nggak enak di situ karena kata dia, ayo keluar dari sini ya soalnya kami mau ronda katanya gitu. Ya udah kami jalan lagi malam tuh kan. Akhirnya kami tidurlah di emperan toko gitu kan. Terus kami jalani itu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai apa yang kami bawa itu satu apa dua tas itu kan pakaian, sampai untuk makan aja harus menjual pakaian gitu waktu itu. Sampai saya bilang, Bu, saya tukar pakaian ya untuk beli untuk nasi, saya bilang gitu sama orang-orang. Sampai akhirnya di tas itu udah hampir habis. Kami bertahan sampai kami jalan sampai nggak tahu lagi kemana. Pokoknya kami dari tempat ibadah tuh masjid ya, kami tidur di situ. Akhirnya kata yang marbotnya, ya udah tidur di sini nggak apa-apa, tapi nggak boleh di dalam gitu. Ada kami di pelataran masjid itu. Nah, sampai kira-kira sebulan lebih lah kami di situ bantu-bantuin bersih-bersihin gitu kan. Puji Tuhannya memang kadang-kadang ada yang kalau orang apa ibadah itu di situ di masjid itu suka ada yang kasih makanan, tapi nggak setiap hari gitu. Akhirnya kami bertahan di situ. Yang penting ada tempat neduh untuk eh, dari hujan gitu di situ. Sampai minum pun kami ya minum yang seadanya aja ya air keran yang di masjid itu kami minum karena kan kami nggak punya uang sama sekali di situ kan, mau ngadu pun sama siapa gitu. Terus singkat ceritanya kami bertahan di situ dan ada seseorang yang bilang sama bapak saya, daripada anaknya terlantar di pelataran masjid kan nggak bagus dilihat orang katanya, gimana kalau anaknya ikut saya aja ke pesantren gitu. Kata bapak saya, ya sebenarnya sih bapak nggak mau gitu kan ngelepas saya karena eh, namanya saya sendiri gitu, takut mungkin bapak, tapi ya mau gimana lagi, sampai kata bapak mungkin biar Nisa juga sekolah gitu, nggak mungkin kayak gini-gini terus gitu kata bapak. Memang situ saya nggak mau tadinya pisah sama bapak saya karena keadaan yang mengharuskan saya pisah sama bapak saya. Akhirnya saya ikut orang itu ke pesantren. Nah, waktu saya ikut, bayangan saya ini pesantren ini ya bukan ilmu agama aja gitu kan, kayak ada sekolahnya gitu. Ternyata pesantrennya ini bener-bener apa tuh pedalaman banget gitu, kayak tentang agama aja. Jadi tentang sekolah-sekolah dasar itu nggak dipelajarin. Di situ saya merasa nggak betah sih, tapi ya mau gimana gitu. Saya juga kasihan sama bapak saya, kata bapak saya, udah Neng jalanin aja daripada Neng juga di sini ngikut bapak tidur di mana-mana gitu. Di situ saya bertahan karena bapak saya bilang gitu aja. Akhirnya saya jalanin di pesantren itu ya hari demi hari dengan perasaan yang berat hati karena saya teringat mulut sama bapak saya suka mikirin apa bapak saya makan apa enggak gitu. Di situ saya mikirin terus tiap hari. Lalu sampai akhirnya bertahun-tahun saya di pesantren itu. Sampai bapak saya juga nggak jenguk-jengukin saya. Saya di situ nanya sama orang yang bawa saya ke pesantren. Saya bilang, Pak, gimana keadaan bapak saya? Kata yang bawa saya ini katanya, saya lihat di masjid masih ada kok, katanya gitu-gitu. Tapi kok bapak saya nggak pernah nengokin saya ya? Saya bilang gitu. Kata bapak itu ya mungkin nanti juga nengokin kali gitu, kata bapak itu. Akhirnya dengan hati yang eh, apa rasa sama bapak saya ini saya berat gitu kan, saya selalu mikirin gitu. Akhirnya saya eh, selalu bilang waktu itu saya sholat ya, saya bilang saya mau minta petunjuk buat kehidupan saya bilang gitu. Karena apa, kehidupan yang kayak gini saya nggak ngerti gitu, harus pisah dari bapak saya, di mana problem orang tua saya pisah dari ibu saya. Pokoknya di situ saya bener-bener di titik yang paling
rendah banget, saya minta petunjuk, saya bilang gitu, gimana saya harus gimana gitu. Tapi selalu nggak pernah ada jawaban, nggak pernah istilahnya misalnya mimpi kah apakah gitu, saya pengen petunjuk kayak begitu, tapi nggak pernah. Sampai kata pemimpin Pompesnya itu bilang, kamu kamu banyakin zikir, banyakin sholat malam. Iya, saya memang kalau malam saya nggak pernah tidur Pak, saya selalu sholat sholat malam minta petunjuk, saya bilang gitu. Akhirnya satu ketika benar-benar saya tuh sampai nangis di dalam sholat saya tidur. Si tidurnya itu ya posisi dari sholat saya itu kan, di situ saya tidur, tiba-tiba saya mimpi. Nah mimpinya itu anehnya itu di sebuah taman. Nah, tamannya itu saya lihat indah banget. Banyak orang-orang di situ, di sekeliling yang saya lihat itu orangnya itu tertawa riang gitu kan, senang semua, mukanya berseri-seri gitu. Saya lihat kok mereka senang banget ya. Coba kehidupan saya bisa senang kayak mereka gitu. Saya begitu di dalam hati saya. Saya lihat mereka lari-larian, main-main. Saya bilang ya ampun, enak banget gitu kan. Di mana ini tamannya kok indah sekali gitu. Nah, ketika habis mimpi itu saya terbangun, mau pagi ya. Di situ mau pagi, saya berencana mau menanyakan mimpi ini sama pemimpin Pompes. Saya mau tanya apa arti mimpi saya gitu. Nah, pas udah pagi saya ceritain semuanya mimpi saya. Saya bilang saya mimpi di sebuah taman, berharap itu biar dia tuh bisa menjabari apa yang mimpi saya ini yang semalam gitu. Saya ceritain, kata pemimpin Pompesnya ini, si bapak ini bilang gini, itu nggak ada mimpi kayak gitu katanya. Kamu harusnya mimpinya nggak kayak gitu. Itu nggak boleh itu kamu mimpi gitu katanya. Saya langsung bingung, nggak boleh gimana Pak, kan saya memang mimpinya seperti itu. Makanya saya tanya sama Bapak, apa itu petunjuk apa gitu, saya bilang. Enggak, kamu nggak boleh mimpi kayak gitu katanya. Harusnya kamu itu kan mimpinya lihat Ka'bah atau lihat apa gitu katanya gitu. Lah kan saya mimpinya nggak kayak gitu Pak. Saya cerita yang mimpi saya di taman itu Pak, apa artinya. Dan dia nggak mau menjawab, dia bilang udah itu berarti itu halusinasi kamu aja katanya gitu. Pokoknya kamu tetap sholat, tetap berdoa katanya gitu. Ya udah, saya di situ nggak menemukan jawaban. Tapi di dalam hati masih bertanya-tanya, apa nih mimpi saya yang semalam saya lihat tuh kayak beneran ya gitu, kayak saya tuh kayak berada di situ gitu. Akhirnya di dalam hati saya ini selalu bertanya-tanya dan gak pernah ada rasa ketenangan, pengen ada rasa keinginan tahuan saya tuh makin kuat gitu. Siapa yang eh, bisa nunjukin mimpi ini apa gitu kan? Di situ saya sambil akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pesantren, cari bapak saya karena pikir saya nggak bisa nih kayak gini terus gitu dalam hati saya, karena nggak mungkin saya berjauhan terus sama bapak saya sedangkan saya aja nggak tahu bapak saya itu makan atau enggak gitu. Jadi saya keluar dari pesantren dengan baik-baik, saya bilang sama pemimpin Pompesnya kalau saya mau nyari bapak saya bilang gitu. Ya, katanya ya terserah kamu. Saya kan udah bilang sama kamu kalau kamu sabar mungkin nanti ada mukjizat katanya, mungkin kamu nanti dia didatengin sama terus dinikahin sama orang kaya katanya gitu. Nah, saya kan posisi di situ juga kan masih di bawah umur gitu kan. Kata bapak itu bilang gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya mau nyari bapak saya aja, saya kasihan. Saya bilang gitu. Ya udah, dengan ilmu yang kamu pernah dapat di sini, kamu amalin ya katanya gitu. Iya Pak, saya bilang gitu kan. Lalu saya nyari bapak saya ke tempat masjid yang waktu itu. Nah, puji Tuhan bapak saya di situ ada. Saya bilang sama bapak saya nggak mau lagi ke pesantren. Saya mau ikut sama bapak. Saya bilang, kata bapak ya udah Neng, kita makan nggak makan. Yang penting kita bareng-bareng gitu. Akhirnya saya karena di masjid itu ada marbot yang jagain itu orang baru, katanya kan kami nggak boleh lagi di situ. Ya udah, kami keluar dari masjid itu. Akhirnya kami ketemu sama seseorang yang punya rumah makan. Seperti itu. Pas lagi jalan berdua sama bapak saya, dipanggil. Dia bilang mau kemana dek katanya. Ya saya nggak tahu mau kemana bu, karena saya nggak punya rumah sama bapak saya. Saya habis tadinya tinggal di mana? Katanya tinggal di masjid bu. Saya bilang gitu. Oh ya udah gini aja, mau nggak tidur di warung saya katanya gitu. Jadi nanti kamu bantu-bantuin, bersih-bersihin atau buka warung gitu kan. Nanti ada tiap bulannya saya kasih. Yang penting kamu sama bapak kamu ada tempat tinggal dan bisa makan gitu. Saya di situ seneng, masih ada orang baik gitu kan yang nawarin saya untuk tinggal di warungnya. Akhirnya saya sama bapak saya tinggal di warung itulah sampai cukup lama, sampai berapa tahun ya, kira-kira 3 tahunan lah bantu-bantuin di warung itu sampai saya bisa. Akhirnya saya ya udah bu, saya ngontrak aja kan gak enak di situ kan. Di warung makan itu kami cari kontrakan yang kecil-kecil yang satu petak itu tapi dekat dari situ gitu. Dan pada akhirnya pas saya masih bantu-bantuin ibu itu di situ saya usianya kan udah 17 tahun ya di situ. Nah, pas saya menjalani hari-hari dengan bantuin jualan ibu ini, bapak saya juga bantu-bantuin. Nah, saya kan ketemu sama suami saya di sekitar lingkungan situ. Nah, di situ karena suami saya dia pertama-tama ngeliat saya dan dia bilang tinggal di mana gitu kan. Ini di sini gitu. Karena saya nggak ada perasaan apa-apa karena saya pikir saya tuh nggak ada kepikiran untuk menikah karena
ya siapa sih yang mau gitu kan sama saya kan. Saya nggak punya apa-apa gitu, saya juga dari keluarga yang bisa dibilang ya begini gitu kan, coba jadi cuci piring orang gitu. Akhirnya suami saya dia ternyata serius gitu, tapi saya nggak tahu waktu itu kalau dia itu agamanya Kristen, nggak tahu sama sekali. Karena pas itu dia bilang saya mau nikahin kamu katanya. Tapi saya Kristen. Di situ saya baru tahu. Saya bilang, ya nggak mungkin lah. Saya bilang gitu. Karena kita kan beda agama. Saya kan juga Islam, kamu Kristen ya nggak mungkin. Saya kalau ikut kamu ya nggak mungkin. Di saat itu kayak gitu saya masih dengan pendirian saya waktu itu. Terus suami saya bilang, enggak, saya nggak memaksa kamu untuk masuk katanya gitu. Terus ya kita ini aja katanya gitu. Saya mau nolong kamu gitu. Saya kasihan sama kamu harus tinggal kayak begini. Ya udah kita nikah ini aja di bawah tangan gitu kan. Kalau Islam itu kan gampang ya nikahnya gitu. Dengan ada wali-wali aja gitu. Di situ saya bilang, emang kamu nggak apa-apa sama keluarga sama mama gitu kan orang tuanya. Di situ dia ternyata berkorban ya demi saya. Dia meninggalkan keluarganya sama orang tuanya. Dan di situ orang tuanya pasti marah ya karena melihat anaknya menikah tapi nggak sesuai dengan keinginan orang tua, apalagi nikahnya nikah Islam gitu kan ikut dia gitu. Di situ dia berkorban demi saya. Akhirnya kami menikah dengan ada wali kakek saya sama bapak saya waktu itu. Nah, setelah saya menikah ini suami saya nggak pernah mempengaruhi saya tentang Kristen, nggak pernah. Jadi kami jalani sama-sama gitu. Saya ibadat Islam gitu kan, sholat apa gitu. Nah dia itu kalau tiap pagi baca firman, terus minggu gitu gereja, gitu aja. Nah sampai akhirnya itu kami jalanin itu kurang lebih setahun ya, kalau setahun lebih. Nah di situ kan saya kan mengandung. Saya biasa aja, suami saya baca firman, saya cuma di dapur dengerin dia gitu ya. Begitulah tiap hari, terus begitupun saya sholat dia di depan gitu. Gitu aja beransur-ansur gitu aja sampai usia kandungan anak pertama saya ini 7 bulan. Nah 7 bulan ini saya mengalami lagi penglihatan dari Tuhan. Itu untuk kedua kalinya. Karena yang pertama kalinya saya juga belum tahu itu apa. Nah ini yang kedua kalinya lagi. Jadi ceritanya pas saya tidur, tidur saya biasa aja gitu. Habis sholat saya tidur, suami saya juga tidur. Nah di tidur ini tiba-tiba ada yang bangunin saya. Kayak bukan mimpi gitu, kayak dari posisi tidur, terus dibangunin duduk gitu. Nah kayak gitu. Pas duduk itu saya ngeliat kok nggak ada yang bangunin saya. Perasaan tadi ada yang bangunin. Posisi saya itu duduk gitu. Tapi saya lihat suami saya di samping saya dia masih tidur. Terus saya siapa yang bangunin saya ya gitu kan? Oh itu aja masih malam gitu. Nah pas nggak lama dari saya masih bingung itu tiba-tiba dari arah depan kamar itu ada sinar. Nah sinarnya itu aduh lama kelamaan ke depan saya. Nah itu bener-bener luar biasanya itu sampai silau banget. Silaunya itu sampai nggak bisa lihat, saya nunduk saking silaunya itu. Gimana sih kalau kita disenterin lampu sorot yang apa tuh, yang terang banget lah gitu kan, itu wah, lebih-lebih dari itu pokoknya. Sampai nggak bisa lihat, saya nunduk, terus suara datang. Nah, saya nggak bisa ngelihat cahaya itu secara mata ini terbuka karena memang benar-benar sinar itu silau sekali. Ada suara. Nah, suaranya itu bilang kayak gini sama saya, Hai anakku, anakku yang kukasihi, kau telah kupilih. Nah, dari situ saya dengar suara ini, kok saya tiba-tiba nangis gitu. Nangis, benar-benar nangis. Dikembalikan lagi di masa-masa yang dulu. Saya ingat mama saya ditanamkan kebencian sama mama saya, karena mama saya nggak sekolah, saya putus sekolah. Saya nggak bisa lagi kayak teman-teman saya bermain apa segala macam. Di situ diingatkan kembali. Wah, di situ saya nangis sampai gimana nangis, anak kecil kejar tuh nangis, benar-benar nangis semuanya. Saya ingat mama saya pernah kutuk dia, saya pernah kata-katain dia gitu kan. Karena itu saya langsung saya bilang, saya harus mengampuni mama saya. Dalam hati kayak ada yang ngomong gitu. Karena memang selama saya ada kejadian orang tua saya itu memang saya benci sekali sama mama saya. Karena saya anggap itu dia itu yang bikin saya sengsara. Jadi selalu tertanam di hati saya. Nah, di saat saya nangis itu semua yang pernah saya alami, saya nggak sengsara sama bapak saya nggak makan, saya kemana-mana sama bapak saya. Di situ saya diteringatkan kembali, nangis. Akhirnya saya bilang, saya mau mengampuni mama saya. Nggak tahu tiba-tiba di dalam hati kayak ada yang ngomong gitu. Saya pun nggak tahu, kan saya nggak ngerti gitu apa yang saya alami ini, nggak ngerti apa gitu kan. Lalu pas saya habis nangis itu, mulai perlahan saya nangis, tiba-tiba kayak ada yang niup di bagian kepala. Nah itu berasa sekali sampai gimana sih kalau orang niup itu kan kayak adem ya di atas kepala itu, kayak gitu kan. Nah saya bilang, ih kok nyaman banget gitu, apa gitu, di dalam hati masih bertanya-tanya kayak gitu. Nah di situ saya masih diam aja, kok enak banget ya, kayak apa yang saya rasa ini, saya juga nggak tahu apa kan. Nah, setelah itu cahaya itu udah mulai membelakangi saya, redup perlahan-lahan. Nah, di situ saya pas paginya saya ceritain sama suami saya apa yang saya alami. Nah, suami saya bilang mungkin kamu lagi mimpi.
Dia juga nggak mau istilahnya bilang-bilang tentang Kristen sama saya karena dia memang nggak mau sama sekali mempengaruhi saya. Lalu dia bilang, ayo kita ke rumah saudara saya kan ada itu tante dari suami saya. Saya ke situ, saya ceritain. Nah tante saya ini nangis. Dia bilang, Tuhan itu udah datengin kamu. Langsung kamu dipilih sama Tuhan untuk ikut dia memperoleh keselamatan. Nah di saat itu saya karena belum tahu sama sekali apa yang tante itu bilang, saya bilang cuma iya iya aja gitu. Karena pikir saya gini, saya kan nggak pernah mengenal sama sekali Kristen tuh gimana. Dan saya juga nggak tahu pengajaran Kristen tuh gimana, sama sekali nggak tahu. Lalu kata tante saya, itu Tuhan sendiri sudah datang sama kamu. Itu Tuhan mau menyelamatkan kamu, katanya gitu. Sampai nangis-nangis tante saya. Saya bilang, oh iya ya Tat, katanya. Saya bilang gitu. Akhirnya kami pulang. Saya masih bertanya-tanya di dalam hati saya, apa yang sebenarnya terjadi gitu di dalam yang saya rasain gitu kan. Tapi semenjak saya mengalami hal tersebut, saya tuh kayak gimana ya? Nggak ada lagi rasa amarah sama mama saya. Biasanya saya tuh kalau ingat mama saya, saya itu udah saya kutuk dia, saya kata-katain dia, pokoknya saya bencinya minta ampun sama dia. Tapi semenjak itu yang saya alami, saya kayak kayak rasanya tuh kayak lebih tenang. Jadi saya lebih walaupun teringat yang dulu-dulu, saya ya udah kayak biasa aja gitu, kayak mengampuni gitu. Terus berjalan dengan waktu, usia kandungan saya ini udah 8 bulan. Nah, semenjak hal itu terjadi, saya tetap bertanya-tanya di dalam hati saya harus apa gitu. Kalau memangnya Tuhan kasih jalan gitu, saya harus apa ini? Saya harus apa dulu gitu. Nah, pas suami saya hari Minggu itu kan mau pamit dia ibadah. Nah, tiba-tiba tuh kok saya bilang, saya boleh ikut kamu nggak? Saya bilang gitu. Kamu ngapain ikut saya? Saya mau gereja, kata suami saya. Ya nggak apa-apa, mau ikut aja. Itu saya nggak tahu, di luar kendali saya. Tiba-tiba tuh saya pengen ikut aja gitu. Nah, akhirnya saya ikut sama suami saya. Saya pas masuk itu, benar-benar saya tuh nggak pernah nginjek gereja gitu kan. Apalagi tahu tata cara ibadah atau apa orang Kristen tuh saya benar-benar nggak tahu. Di situ saya duduk, saya melihat puji-pujian kan. Mereka menyanyikan puji-pujian. Di situ saya merem ya. Tapi kok ini kok puji-pujiannya, nyanyinya, lagunya gitu kan kok bikin tenang banget ya di hati saya gitu. Saya ngomong aja di dalam hati saya gitu. Kok tenang banget ya, ini kok nyanyian mereka kok bisa menyentuh hati saya kok jadi merasa tenang. Akhirnya saya nangis di situ, nangis sendiri. Sampai akhirnya Bapak Gembala yang ada di gereja itu bilang siapa yang mau didoakan maju ke depan gitu kan ke altar. Nah, saya nggak tahu tiba-tiba saya diri dan mau ke depan altar itu. Suami saya aja kaget, kamu mau kemana gitu, kata tante saya juga gitu. Tapi saya tiba-tiba langsung ke depan. Nah pas ke depan itu dengan hamil tua kan, saya udah dikit lagi mau melahirkan, saya ke depan. Pas saya didoain itu sama Bapak Gembala di sana, di situ saya nangis, luar biasa nangis. Saya teringat semua apa yang saya alami di masa kecil. Saya nggak pernah sekolah, saya nggak pernah ngalamin main-main kayak teman-teman saya. Di situ saya nangis. Bahkan saya nangis kenapa mama saya pergi ninggalin saya. Di situ saya nangis. Nangis semuanya, teringat semua. Pas habis didoain itu saya bilang saya mau mengampuni mama saya. Dulu saya sama sekali nggak bisa mengampuni dia. Tapi sekarang saya mau mengampuni dia. Saya terima kalau saya nggak sekolah. Saya terima. Mungkin emang udah nasib saya gitu. Habis saya didoain itu saya hampir pingsan sampai ditolongin sama suami saya. Nah, sepulang kami dari gereja tersebut, saya bilang sama suami saya, hati saya sudah mantap. Kenapa saya bilang hati saya sudah mantap? Karena habis kejadian yang saya ceritain itu, saya mengalami benar-benar ketenangan. Bahkan waktu saya masuk ke gereja, mendengarkan puji-pujian, di situ juga saya mengalami ketenangan. Seperti ada pengharapan gitu di depan. Beda sama sewaktu saya menjalani kehidupan saya waktu kecil di pesantren. Benar-benar saya gak pernah dapat petunjuk apapun. Hati saya masih dipenuhi dendam, hati saya masih nggak tahu ke depannya gimana. Pokoknya di situ campur aduk. Tapi setelah saya mengalami semuanya dan saya masuk ke dalam gereja, saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Padahal saya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama saya. Di situ saya bilang sama suami saya. Lalu suami saya bilang, karena di Kristen itu nggak boleh dipaksa. Kalau emangnya kamu dari hati kamu, katanya, ya kamu jalanin aja, kata suami saya. Suami saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mau dibaptis. Saya nemuin Bapak Gembala, saya minta dibaptis. Nah, memang posisinya saya kan masih hamil tua kan, dikit lagi mau melahirkan. Akhirnya saya udah ditentuin jadwalnya untuk dibaptis itu sore waktu itu jam 5. Nah, itu kalau nggak waktu itu tanggalnya saya masih ingat.
sebelum tahun baru, sebelum Natalan, waktu itu tanggal 23 kalau nggak salah. Nah, pas saya mau pembaptisan ini, ternyata iblis itu nggak tinggal diam. Tiba-tiba ini keluarga dari bapak saya, yaitu kakek saya ini, mereka datang ke kontrakan kami. Karena mereka tahu nih kalau saya ini mau masuk Kristen. Nah, mereka bawa banyak sekali pasukan, saudara-saudara saya yang lain gitu kan. Mereka datang berbondong-bondong mau menghakimi saya gitu. Terus saya bilang, kenapa kakek, kenapa datang saat ini? Kenapa nggak dari dulu? Saya bilang, kenapa kakek membiarkan saya harus tidur di jalanan, tidur di mana-mana? Saya bilang gitu. Tetap mereka itu bilang, kamu ngapain ikut-ikut? Katanya, lu ngapain gitu kan? Dia bilang gitu. Mau jadi kafir katanya. Pokoknya terus mereka tuh ngata-ngatain, mau menghalangi saya untuk datang pembaptisan. Sampai pokoknya suami saya itu sampai hampir mau melawan mereka gitu kan. Karena siapa yang nggak terima rumahnya itu rumah kontrakan kami itu dikepung sampai dilempar-lempar segala macam. Suami saya di situ sudah mau emosi, tapi saya bilang nggak usah. Saya bilang kita tetap jalan aja. Sampai mau sore itu, aduh, udah setengah jam lagi gitu kan. Saya udah siap-siap sama suami. Tapi mereka masih di depan, masih neror kami itu. Nah, pas saya keluar dari buka pintu ini rumah, kakek saya bilang, pokoknya lu nggak boleh gitu. Ngapain lu masuk Kristen gitu-gitu. Situ saya cuma hanya bisa nangis di dalam hati saya, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau datang, Tuhan, jangan ada yang halangi Tuhan, saya bilang gitu. Lalu mereka tetap menghalangi kami tetap aja tuh jalan. Sampai kaki saya tuh kotor ya, kena lempar-lemparan tanah waktu itu. Posisinya saya udah perut besar gitu kan. Mereka mau mengapain saya gitu. Di situ saya cuma hanya bisa, oh Tuhan, tolong Tuhan. Sampai mereka ikutin di perjalanan kami. Saya bilang, waduh Tuhan, mereka masih ngikutin Tuhan. Gimana nanti kalau mereka ikut ke gereja dan buat kerusuhan gitu. Saya dalam hati ya, bilang gitu, saya, Tuhan, Tuhan, tolong. Akhirnya setengah perjalanan kami mau nyampe ke gereja, udah nggak ada mereka. Mereka nggak ikutin lagi. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Sampai saya masuk ke dalam gereja, Bapak Gembalanya bilang, kenapa? Karena kan memang posisi saya memang kotor waktu itu karena kena lempar-lemparan. Enggak apa-apa, Pak, saya bilang. Cuman ada sedikit masalah aja tadi. Oh ya udah yang penting nggak apa-apa gitu kan. Nah, puji Tuhan ya, saya sampai di gereja itu, akhirnya saya dibaptis. Nah, dalam pembaptisan itu memang yang saya rasain, begitu saya keluar dari air pembaptisan itu, seperti terang. Saya seperti ada di dalam gua yang di dalam air itu saya kayak di dalam gua. Pas saya timbul ke atas, saya ngeliat kayak lubang cahaya di atas itu. Penglihatan saya pas waktu dicelup, terus saya di apa? Begitu di atas kolamnya itu saya udah setelah dicelup itu saya melihat kayak lubang cahaya itu di situ. Kayak banyak ini ya, banyak apa tuh hewan-hewan di atas itu. Saya kalau kayak burung-burung merpati ya, putih-putih gitu kan. Apa itu ya kan, banyak banget. Padahal saya tahu itu di gereja gitu, di dalam gereja. Tapi kan saya lihat kayak gitu. Situlah saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata ada yang bisa membuat saya tenang, yaitu di dalam Tuhan. Nah, setelah saya dibaptis, kata Bapak Gembalanya, berarti anak kamu sudah Kristen. Karena memang ini yang dibaptis bukan satu orang, melainkan dua orang. Nah, puji Tuhannya, saya setelah dibaptis, saya melahirkan. Ya, kami menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Dengan, ya walaupun ya sedikit tenang. Karena apa? Keluarga dari saya gak ada lagi yang ganggu. Meskipun mereka itu mau mencari-cari kami kemana-mana, tapi saya tuh memutuskan untuk pergi dari mereka. Biar jangan ada masalah lagi gitu. Kami jalani hari-hari kami, rumah tangga kami, sampai kami dikaruniakan anak 2 sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa. Benar, saya bisa mengampuni mama saya bisa merasakan ketenangan meskipun saya ini nggak punya apa-apa gitu. Sekolah juga enggak, SD aja nggak lulus gitu. Tapi Tuhan itu, kalau setiap saya baca firman, kayak ada yang nyemangatin saya di firman itu. Itu yang saya rasain. Dan sampai kesaksian terbesar saya itu ketika anak saya yang pertama ini, yang laki-laki, dia kan sudah SMP ya sekarang, puji Tuhan. Dan anak saya ini, karena waktu itu pandemi itu kan nggak bisa perpisahan waktu SD. Dan sekolah pun mau masuk SMP harus melalui daftar online. Nah, di situ saya bilang, Tuhan, anak saya mau sekolah daftar online. Saya mohon sama Tuhan biar masuk negeri. Karena apa? Saya bilang kalau masuk negeri itu kan
istilahnya nggak bayaran gitu. Dan kami juga eh, bisa lah gitu kan untuk dia sekolah-sekolah untuk ini beli buku-buku tulis mah gitu. Tapi kalau namanya di swasta nggak mungkin Tuhan. Karena kan suami saya kan pekerjaan saat ini driver ojek online dan saya juga berjualan kecil-kecilan. Nah di situ saya daftarin anak saya. Pas malam tuh linknya itu udah dibagiin jam 12 malam. Saya jam 12 malam sampai nggak tidur saya berdoa sama Tuhan biar anak saya ini masuk negeri gitu, keterima. Karena kan jalurnya itu kan ada tiga waktu itu. Nah kalau yang anak saya ini saya ikutin ini waktu itu jalur miskin. Karena saya kan udah bilang sama RT RW, saya minta surat keterangan miskin, surat tidak mampu gitu kan. Nah, saya daftar anak saya ini. Pas besoknya itu pengumumannya kan udah harusnya udah keluar. Saya lihat nama anak saya cek gitu kan. Ternyata nggak ada, nggak ada. Saya bilang, oh Tuhan, nama anak saya nggak ada ya Tuhan, gimana ini Tuhan? Gitu. Saya bilang. Lalu yang keduanya itu kan besoknya, tapi jalurnya itu zonasi. Nah, zonasi ini kan yang terdekat dari sekolah. Kebetulan rumah kami dekat dari sekolah SMP itu. Ya pasti dalam hati, wah pasti nih anak saya masuk nih, karena kan mendukungkan zonasi. Lalu saya daftarin lagi secara online. Nah, besokannya saya lihat pengumumannya ada nama anak saya. Di situ saya senang sekali. Saya bilang sama anak saya, "Nih bang, ada nih nama kamu gitu." Saya bilang. Dia pun senang kan. Dia mama aku sekolah ya. Katanya. Iya nak nih. Ternyata, jadi itu nggak di situ doang pengumumannya. Rupa-rupanya itu berjalan terus posisinya. Waktu itu posisi anak saya namanya ada ke 8, tiba-tiba makin mundur, ya udah 30 lebih gitu kan. Sampai akhirnya pas sore saya cek-cek terus, lama-lama udah ke 80, sampai akhirnya udah nggak ada lagi namanya, karena kesusul sama yang lain. Oh Tuhan, dalam hati saya, Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kasihan banget anak saya bilang. Kasihan sekali anak saya nggak sekolah, Tuhan. Dari mana saya, Tuhan? Saya bilang. Di situ pun anak saya nangis aja. Mama saya nggak sekolah ya katanya. Nggak ada nama saya. Iya nak, mau gimana ya nak ya? Nama kamu nggak ada. Mama saya bilang gitu. Lalu saya berusaha sabar nenangin dia. Meskipun sebagai orang tua pasti sedih sekali. Sedangkan pendaftaran sudah tutup. Di situ nggak ada harapan untuk anak saya masuk ke negeri. Saya sambil tanya-tanya swasta yang dekat dari rumah ya yang minimal bisa naik angkot satu kali gitu kan. Saya lihat di situ mahal-mahal sekali. Mau bayar formulir aja, mau pendaftaran harus keluar uang 200.000, terus uang pembangunan, uang segala macam, ditotal-totalin sampai banyak gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak kuat Tuhan. Dari mana? Saya bilang gitu. Kehidupan kami aja seperti ini, ada untuk makan gitu, untuk bayar kontrakan. Lalu saya bilang, ya Tuhan, masa anak saya nggak sekolah Tuhan? Walaupun saya nggak sekolah dari kecil ya Tuhan, jangan biarin anak saya nggak sekolah Tuhan. Saya bilang gitu terus. Sampai saya bilang, nak sabar ya nak. Mungkin kalau nggak tahun ini kamu sekolah, mungkin tahun depan ya nak. Saya bilang gitu sama anak saya. Terus kata anak saya, teman-temannya itu udah nanya-nanyain, kamu masuk sekolah mana gitu. Lalu anak saya cuma bisa diam dan nangis. Dia bilang dia belum ada sekolahannya. Saya bilang tenang ya nak, tenang. Tuhan itu pasti tolong. Saya bilang sampai akhirnya 2 minggu anak-anak pada belajar online kan daring. Anak saya belum belum sekolah, belum keterima dimanapun. Saya masih tetap berdoa siang dan malam buat anak saya. Saya bilang Tuhan, jangan biarkan anak saya nggak sekolah Tuhan. Jangan, saya nggak apa-apa nggak sekolah Tuhan dulu, tapi jangan biarkan anak saya Tuhan. Saya bilang. Lalu di saat saya berjualan, saya ketemu seseorang yang nggak saya kenal. Dia pun nggak kenal sama saya. Dia itu tanya sama saya, anaknya udah berapa gitu kan. Saya bilang udah 2. Terus dia tanya sekolah di mana. Saya bilang yang satu belum sekolah Pak, harusnya SMP. Saya bilang, ya saya terus terang aja di situ saya cerita. Lalu bapak ini bilang, anak ibu harus sekolah Bu, katanya. Ya gimana Pak? Kalau masuk ke negeri udah nggak bisa Pak, kan udah tutup semua, mereka udah pada belajar. Saya bilang. Lalu bapak ini bilang, anak ibu harus sekolah. Nanti saya masukin ke sekolah yang di dekat rumah ibu. Di situ saya masih nggak percaya. Saya bilang mana mungkin gitu kan, karena sekolah negeri kan nggak bisa gitu. Apalagi karena udah belajar gitu. Nah, habis ketemu sama bapak ini, dia minta nomor telepon saya, dan dia 3 hari kemudian dia nelpon. Dia bilang, Bu, tolong siap-siapin perlengkapan anaknya ya, kayak surat-surat anaknya. Saya kira itu bohong gitu. Ternyata dia benar bilang anak ibu udah sekolah di sini, Bu, katanya. Aduh, Tuhan, saya di situ bilang, ya Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan.
Saya benar-benar cara Tuhan yang luar biasa pakai agar anak saya bisa sekolah. Sampai saya bilang sama anak saya, nak kamu sekolah, nak ada yang masukin kamu sekolah. Di situ benar-benar saya bilang, Tuhan, dengan orang yang saya tidak kenal, Tuhan bisa mengadakan mukjizat gimana pun caranya. Tuhan gak biarkan anak saya nggak sekolah. Di situ saya berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya anak saya belajar secara online. Dia senang sekali. Meskipun dengan keadaan pandemi, semuanya saya lakukan untuk anak saya. Apa yang saya bisa jualan, saya jualan. Saya masak apa yang saya bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan buat kebutuhan rumah tangga kami. Walaupun orang-orang takut untuk keluar waktu PSBB pertama, saya tetap ngantar makanan kemana-mana. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cari uang untuk anak saya. Saya cari uang bantu-bantu untuk anak saya. Tuhan gak biarin saya sakit, saya bilang gitu. Makanya saya mengalami kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dari saya kecil, saya dipanggil oleh Tuhan dan terpilih. Bahkan sampai Tuhan adakan mukjizat. Anak saya bisa sekolah, itu semua kemurahan Tuhan. Tuhan pakai siapapun dengan caranya yang luar biasa. Nggak sia-sia. Saya berdoa siang dan malam agar anak saya bisa sekolah. Tuhan itu baik. Sampai saya bilang sama anak saya, belajar yang pintar ya nak. Karena Tuhan itu baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya bilang, dan situ dia senang sekali. Sampai dia bilang, akhirnya aku sekolah ya makanya. Meskipun walaupun belajar online di saat itu, anak saya belum punya seragam waktu itu kan. Sampai ditegur gurunya waktu nge-zoom masih pakai pakaian SD. Sampai dibilang sama gurunya, Hizkia belum punya seragam yang SMP. Saya bilang iya bu, nanti saya lagi kumpul-kumpulin uang untuk beli seragamnya. Saya bilang di situ anak saya nggak malu gitu kan. Tetap dia masih pakai SD, seragam SD. Itulah kemurahan Tuhan yang saya rasakan. Benar-benar Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kami. Benar, nggak ada sedikit pun di hati kami ini mengeluh kesah sama Tuhan karena semua apa yang terjadi itu benar pertolongan Tuhan. Jadi kita mau ngeluh apa gitu sama Tuhan. Tuhan itu udah baik sama kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan demi apapun karena saya sudah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena saya yakin Tuhan itu datang membela di saat kita sendirian, di saat orang-orang gak ada buat kita, tapi Tuhan datang bela. Bahkan di saat kita jatuh pun Tuhan yang mengangkat kita. Saya sudah mengalami semua pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan boleh pakai saya, bisa bantu-bantu suami saya dengan berjualan makanan. Apapun saya lakukan untuk anak-anak saya, untuk kebaikan anak saya dan keperluan anak-anak saya. Mungkin itu yang bisa saya sharing di dalam grup di gereja YouTube ini. Marilah kita sama-sama selalu mengucap syukur apapun yang menjadi keadaan kita. Kita mau selalu mengucap syukur sama Tuhan. Itu aja kesaksian dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih Kak Anisya, luar biasa. Saya Terima kasih Pak. juga untuk kesaksiannya. Amin Pak. Ya, Kak Anisya minum dulu aja kalau memang mau minum. Ini nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung di sini bisa langsung klik chat di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang beliau, bagaimana apa yang mau ditanyakan juga boleh. Silakan menentukan Kak Anisya juga bisa dan sebagainya. Nah, caranya kalian klik linknya, habis itu tulis nama, terus aktifkan voice-nya dan juga visualnya. Nanti kita langsung bisa diterima di sini. Oke. Oke Kak, berarti Kakak sekarang ini dong, apa suami istri udah terima Tuhan Yesus dong ya? Iya Pak, betul. Dan kalau suami itu dulunya non Kristen juga atau? Enggak, mereka Kristen dari lahir kalau suami saya. Oh gitu. Mm-mm. Jadi keluarga sekarang juga udah memaafkan, udah terima. Iya, mereka secara perlahan-lahan justru sering mencari saya gitu, dengan menanyakan saya ada kabarnya gimana gitu ya. Saya memang kasih Tuhan itu ya, saya nggak ada rasa dendam sama mereka gitu.
ya saya rangkul mereka kalau mereka datang gitu. Tapi kalau ketemu kayak gitu nggak nanya, oh udah beda nih gitu. Enggak, justru kebalikannya. Mereka malah tanya, malah mereka baik gitu kan. Sekarang itu sampai nanya gereja di mana gitu, dia mereka pada tanya-tanya kayak gitu. Dan Natal kemarin pun mereka ngucapin Natal juga. Itu puji Tuhan, Pak. Oh, Natal kemarin tuh mereka juga ini Iya, iya ngucapin Ngucapin? Natal. Iya, ngucapin hari Natal mereka. biasanya kan itu salah satunya juga nggak boleh haram atau yang Iya, betul. Iya, karena kalau kakek saya kan udah meninggal. Mereka ya kalau kakek saya ini yang paling gak suka kan sama saya. Dia udah meninggal, jadi ya yang bibi-bibi saya ini yang sekarang mereka dekat sama saya gitu. Oh, berarti bibi-bibinya ya? Iya, adik-adik dari bapak saya gitu. Nah, kalau anak gimana, Kak? Anak saya, kenapa Pak? Hebat milih udah Kristen atau juga atau gimana? Kemarin Kami enggak, kalau anak ya ikut kami gitu. Semuanya kami di gereja itu udah ada ininya lah, persekutuannya gitu. Di situ ada tugas-tugas kami di gereja gitu. Saya sebagai WL, suami juga suka ada ini gembala sidang di situ. Terus juga anak-anak saya juga dipakai juga di gereja itu. Pokoknya kami sukacita lah sampai saat ini gitu Pak. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nanya langsung ke beliau bisa langsung masuk ke link yang sudah diberikan, cantumkan. Nah, sharing-sharingnya kepada Anissa. Ini berarti di pesantren berapa lama, Kak? Saya di pesantren itu kurang lebih 5 tahunan, Pak. Oh gitu, itu belajar apa itu kalau boleh tahu? Iya, pendalaman agama aja gitu. Benar-benar nggak ada sekolah-sekolah dasar pengetahuan gitu, nggak ada. Jadi agama aja yang didalamin gitu. Kayak baca ayat Al-Quran. Iya, baca Al-Quran, doa-doa, terus zikir gitu kan, hadis-hadis, seperti itu Pak. Berarti beberapa ini ngerti dong, paham dong ya? Kalau dulu iya, semuanya saya paham. Tapi karena saya sudah meninggalkan yang lalu, saya udah menutup semuanya, ya kayak hilang gitu aja setelah saya terima Tuhan, gitu Pak. Ya luar biasa, berarti suami juga mendukung juga sekarang udah ini ya, udah sama-sama melayani berarti ya. Ya, suami saya memang baik banget dari dulu Pak. Puji Tuhan. Ya. Berarti nama baptisnya apa dong? Nama baptis saya Elisa. Oh, Elisa. Dari Bapak Gembala dikasih. Iya. Elisa. Oh. Ya, Elisa itu tahu nggak artinya? Iya Pak. Elizabeth berarti ya? Iya Pak, puji Tuhan. Apa sih ini Kak, suka dukanya saat ini, saat Kakak terima Tuhan Yesus gitu? Ya banyak sih ya, kemurahan Tuhan tuh banyak sekali gitu. Ya namanya kita kebutuhan hidup itu kan kadang-kadang ya banyak ya kita ngalamin jualan lagi sepi gitu kan, apalagi pandemi gini gitu. Ya saya berdoa aja sama Tuhan, biar Tuhan cukupkan gitu, Tuhan adakan di saat saya butuh gitu. Ada aja jalannya gitu, tiba-tiba nanti ada pesanan gitu, tiba-tiba ada yang suruh bantu-bantuin masak misalnya gitu. Pokoknya ada aja gitu Pak. Tuhan itu kasih jalan gitu Pak. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, silakan boleh. Caranya ini pada bisa masuk tapi nggak bisa diterima di sini. Kenapa? Karena kalian baca yang di teks ini deh, yang mau bergabung bisa klik link yang ada di chat dan aktifkan mikrofon, terus tulis nama Anda dan klik OK, itu caranya. Jadi kalian bisa ngobrol langsung sama beliau dengan cara klik di bawah. Berarti kalau orang tua sekarang gimana? Nah, semenjak saya menikah itu, bapak saya udah menikah lagi katanya sama orang Jawa. Nah, di situ saya bilang alamat di Jawanya di mana, tapi bapak saya nggak kasih. Kata bapak saya, ya udah, Nisa jalanin aja kehidupan Nisa baik-baik, rumah tangga baik-baik. Bahkan bapak saya pun waktu saya izin untuk masuk Kristen, dia tuh malah ngasih gitu. Sampai saya bilang, ya ampun Pak, Bapak baik banget saya bilang gitu. Iya Neng, namanya agama semua baik, yang penting Nisa jalanin yang benar katanya gitu. Justru bapak saya itu terima dia, gitu Pak. Kalau ibu? Ya kalau ibu saya kan semenjak saat itu saya nggak tahu lagi Pak. Oh ya. Iya. Berarti udah lama dong ketemu sama ibu ya? Iya udah lama lah Pak, udah lebih dari 20 tahun. Oh. Iya Pak.
Ya puji Tuhan, Kak Anissa juga mau kesaksian di sini luar biasa ininya. Ya, Pak. Saya mau tanya nih Kak, kan sekarang udah terima Tuhan Yesus ininya. Apa sih yang Kakak dapat gitu? Terima Tuhan Yesus itu apa aja? Kira-kira kan biasanya kan orang mulai bertumbuhnya gimana gitu. Apa sih? Ini boleh dibagikan ya? Kalau yang saya rasa itu seperti yang tadi saya bilang, dulu itu saya kan nggak bisa memaafkan mama saya. Itu Hmm. pertama. Setelah saya terima Tuhan, saya tuh udah mengampuni semua yang mama saya lakuin sama saya karena saya tuh dendamnya benar-benar sama mama saya. Saya sampai nggak sekolah gitu kan, saya putus sekolah, saya nggak bisa lagi semestinya kayak teman-teman gitu bermain apa gitu. Hmm. Dan kedua, yang saya rasa sama Tuhan itu saya merasakan ketenangan. Yang dulu belum pernah saya alami ketenangan, di dalam Tuhan saya mengalami ketenangan. Bukan hal jasmani aja ya. Kalau dibilang itu kan ada yang bilang kalau masuk Kristen emang jadi kaya gitu kan. Enggak, bukan karena materi. Justru di saat kita susah sekalipun, di saat kita nggak punya apapun, ketenangan itu ada. Sampai saya bilang sama suami kadang-kadang, saya bilang, kita besok eh, gimana ya buat beli beras gitu kan. Ya kami berdoa itu berdua sama suami. Berdoa malam, terserah Tuhan gitu. Walaupun di saat hari itu nggak ada sama sekali untuk dimakan, ya kami berdoa. Saya bilang sama anak-anak, hari ini kita kita puasa ya gitu. Karena memang benar-benar nggak ada yang dimakan. Tapi ada aja kekuatan itu dari Tuhan tuh. Kita tuh nggak ngeluh sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Gitu. Nah tiba-tiba ada aja jalannya yang, ayo bantuin ibu masak yuk gitu. Ada acara, dah di situ saya, wah ini jalannya Tuhan. Gitu. Apapun yang Tuhan kasih, saya jalanin, mau apapun itu. Gitu. Dan ketiga, di dalam Tuhan itu ajaib ya. Karena kenapa saya bilang ajaib? Saya sering banget itu bergumul sama Tuhan ya. Hmm. Entah itu kita ada keinginan gitu kan. Nah dalam pergumulan ini saya kan belum tahu nih jalannya gimana-gimana gitu. Tapi selalu di dalam hati ini kayak ada yang ngomong gitu. Tenang aja, nanti juga pasti ada gitu. Saya di situ makanya apapun keadaan kami ini, ya Tuhan kasih jawaban itu ya nggak langsung instan sih, tapi ya pas banget gitu, pas banget di saat benar-benar kita emang udah terakhir kalinya gitu istilahnya harus bayar kontrakan istilahnya gitu udah seminggu telat misalnya gitu kan, pas banget gitu cara Tuhan tuh ada aja gitu Pak, benar-benar luar biasa sih Pak kalau kemurahan Tuhan itu Pak. Yes. Pasti ada keluarnya lah. Jadinya. Iya benar Pak. Berani ikhlas dong, hidup ikhlas dong. Iya betul Pak. Wow. Ini buat teman-teman juga pelajaran buat teman-teman jangan nyalain Tuhan terus apa-apa kekurangan. Jadi nyalain Tuhan. Kok gue nggak seperti ini nih mereka yang kaya begitu kan. Jadi Iya, kadang langsung mengejas tuh Tuhan tuh salah gitu. Padahal kita iya kok betul. versi dari kita sendiri dulu kan terlebih dahulu. Oke langsung ke roti hidup. Shalom roti hidup. Shalom bro, Shalom. apa kabar? Puji Tuhan. Selamat baik. malam, selamat malam juga sister. Sorry saya Selamat baru malam masuk, Pak. saya tidak tahu kesaksiannya apa ini, saya baru masuk jadi. Oh gitu. Ini kesaksian tentang beliau terima Tuhan Yesus. Dia dulu pernah di pesantren tuh melihat ditunjukkan Tuhan taman surga gitu. Jadi dia langsung terima Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, Oh gitu ya. Tuhan Kristen. Ya, selamat datang sister, Iya selamat Pak. bergabung dalam keluarga kerajaan Tuhan. Amin. Senang rasanya kalau dengar kesaksian saudara-saudara yang muhtadin. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan ya Tuhan yang memilih. Yes. Karena kalau kita kaitkan kembali dengan anaknya Ribka, waktu beliau sudah hamil begitu, kan ada memiliki 2 anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Tapi Tuhan katakan kepada Ribka bahwa yang sulung akan saya benci dan yang sulung akan menjadi hamba bagi adiknya. Nah, itu di kitab Ibrani-nya dinyatakan di sana bahwa yang sulung Tuhan pencipta langit dan bumi itu justru membenci yang sulungnya, tapi menyayangi yang bungsu yaitu Yakub itu. Nah, kalau melihat dari situ, sister, kisah itu mengingatkan sister kembali juga dan kita semua bahwa kita yang mengambil keputusan seperti sister yang dijumpai oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah hal yang luar biasa. Karena bapak dan mama, mungkin kakak beradik, saudara-saudara semua dan keluarga besar belum tentu mengalami perjumpaan seperti itu. Dan itu Alkitabiah sister, bahwa Tuhan akan menjumpai setiap orang yang betul-betul ingin datang kepadanya. Gitu. Jadi satu hal yang saya mau katakan di sini bahwa menjadi seorang Kristen pun juga bukan hal yang mudah, tapi berat. Karena kita harus betul-betul menyangkali diri, memikul salib,
untuk mengikuti Tuhan setiap waktu. Jadi pasti mungkin sister juga dengar dari kesaksian yang kakak-kakak murtadin yang mungkin sudah lebih mendahului. Mereka dikatakan bahwa murtadin odong-odong, akan berbagai macam fitnah yang mereka terima, tapi mereka begitu kuat, mereka begitu tabah. Bahkan saudara-saudara itu sama sekali sudah tidak dianggap ada oleh keluarga mereka. Tapi mereka kuat, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan saya sendiri pribadi tidak tahu bagaimana tanggapan keluarga sister terhadap sister ketika mengambil keputusan yang sangat berat bagi saya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana dengan tanggapan keluarga sister? Terlebih orang-orang dalam rumah seperti kakak beradik, ayah dan ibu, gitu loh. Ya. Iya, Pak. Ya, kira-kira ada mau ditanyakan Pak Rodi? Kalau yang saya mau tanyakan, sister, ayah dan ibu masih ada? Kalau ibu saya itu pergi, Pak, dari saya kecil. Pergi ninggalin kami. Iya. Saya jadi sama bapak saya gitu. Berapa bersaudara, sister? Saya sendiri, Pak. Oh, sendiri. Iya. Terus apa tanggapan bapak ketika sister mengambil keputusan untuk ikut Yesus? Nah, justru kebalikannya, yang tadinya saya takut, bilang sama bapak saya, beranggapan saya nggak boleh gitu. Justru kebalikannya, Pak. Malah bapak saya ngizinin saya masuk Kristen. Malah bapak saya bilang, ya agama apa aja, Neng, yang penting Nisa bisa jalanin dengan baik gitu, kata bapak. Ya luar biasa itu, Pak. Tidak semua orang memiliki figur orang tua seperti itu loh, Neng. Dan bila saat ini teman-teman Neng, mungkin sepupu-sepupu Neng menyaksikan kesaksian seperti ini, apa yang Neng mau sampaikan kepada mereka? Saya cuma mau bilang kalau mereka nonton, saya tuh udah banyak ngalamin kemurahan Tuhan yang Tuhan kasih. Jadi untuk kalian yang belum mengenal Tuhan, saya percaya suatu saat nanti Tuhan akan melawat kalian juga. Karena juru selamat yang hidup itu di dalam Tuhan gitu. Kadang-kadang saya juga pengen kasih tahu mereka gitu. Pengen saya datengin gitu. Ada kerinduan di dalam hati saya. Selalu saya bawa doa untuk mereka gitu, Pak. Amin. Neng, jadi saya justru terpukul sekali loh. Saya terpukul sekali begini. Neng hanya bersama ayah di rumah, tapi tidak pernah ketemu dengan ibu atau pernah ketemu, Neng? Nggak pernah, Pak. Sejak saat dia pergi itu nggak pernah lagi tahu kabarnya. Nah, andaikan saat ini ibu juga menyaksikan kesaksian kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu? Saya cuma mau bilang, saya sudah mengampuni mama saya. Saya sudah mengampuni dia. Walaupun dulu saya nggak bisa ngampunin dia, karena dia pergi, saya jadi nggak sekolah. Saya juga harus sengsara, sampai saya harus tidur di jalanan. Tapi karena saya menerima Tuhan, saya memaafkan mama saya. Itu aja sih, Pak. Saya nggak tahu mau ngomong apa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, kita doakan ibu kamu supaya mungkin hari ini misalkan dia tidak menonton, besok dan lusa kalau dia buka YouTube dia bisa ketemu dengan kesaksian kamu di sini. Amin, Pak. Akan membuat dia hal ini akan membuat dia untuk kembali mengenal kamu sebagai anaknya. Itu harapan kita semua. Amin, Pak. Yang penting dalam setiap apapun, sekarang kamu tidak sendiri lagi, sister. Tapi kamu sudah punya banyak sekali saudara. Amin. Apapun yang kamu butuh, apapun yang kamu ingin, mungkin kamu dalam kesulitan, mungkin dalam kondisi kerohanian kamu kurang semangat karena berbagai macam hal, mungkin bisa di gereja YouTube, karena kita semua ini satu grup, satu tim. Kita bisa saling support, kita bisa saling doakan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Minta maaf juga, sister, kalau pertanyaan saya buat kamu nangis, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Makasih, tapi saya jujur, saya sangat mengasihi kamu. Amin, makasih, Pak. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati, sister. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak Rodi. Langsung ke Shalom, Pak Ari. Shalom. Mbak Anissa. Shalom, Bu. Selamat bergabung. Iya, Bu. Kerajaan Allah. Amin. Gimana rasanya? Luar biasa, Bu. Puji Tuhan. Nikmat. Amin. Luar biasa. Nikmati proses. Sudah berapa lama? Saya mengikut Tuhan berarti seusia anak saya ya. Anak saya sekarang sudah 13 tahun, Bu. Puji Tuhan. Bertumbuh. Amin. Ikut gereja kan? Iya, Bu. Gereja. Dekat. Semangat ya. Amin, terima kasih, Bu. Semangat. Senang lihatnya. Masih sedih. Coba kan? Pakai kancane, Mbak. Masih sedih. Iya. Aku juga podo. Ya.
Ari, sorry saya potong ya. Kalau kalau bisa Mbak Ari tinggalkan nomornya di sini supaya Anissa Diner ya. Nanti bisa ambil Iya. nomornya Mbak Ari untuk dalam karena Mbak Ari ini juga murtadin. Mungkin dalam situasi-situasi yang bagaimana kalian bisa saling Ya, ini komunikasi. kita gereja YouTube aja. Nanti Ya. Bang Leo ada nomor aku. Ya, Ya. nanti aku WA. Semangat, semangat, Iya. semangat. Makasih Bu. Salam kenal, tetap hebat lah. Amin. Ngomong Iya, anak Bu. yang bener ya. Amin Bu. Iya Bu. Sing wis bene diampuni bae ora apa-apa. Amin. Iya Bu. Nek cedak tak rangkul kowe. Apa nangis? Kok aku jadinya ikut nangis ya? Seneng ya? Seneng campur-campur ya? Kangen ibu? Kangen banget. Ini tak rangkul ini. Didoain. Siapa seneng ibu? Nama mama saya Maria. Didoain. Ya. Pasti bisa. Iya Bu. Tak rangkul kowe nek cedak. Oke ya, semangat. Iya Bu. Makasih ya Bu. Bye. Gimana- Matur nuwun, gimana? Mas. Gimana kalau Kak Ari sekalian kita tutup doa, Kak Ari bawa doa untuk Kak Anissa Diner dan kita tutup dalam doa. Gimana kan? Oh, ini sekarang udah tutup enggak kan? Ya, udah mau ditutup, ini udah yang terakhir. Oh, udah terakhir, aku terakhir ya. Oke deh kalau gitu. Demikian kesaksian ibu ini sungguh luar biasa. Semoga ia terus dikuatkan bersama dengan keluarganya, diberkati dalam segala hal, sekalipun banyak tantangan rintangan, tapi Tuhan akan selalu beserta. Dan kita percaya, kita imani bahwa kita sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia ini tentunya menghadapi banyak tantangan, kesulitan hidup, penderitaan, tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia sudah menyelamatkan kehidupan saudara dan saya sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.